The recording progress. The recording progress merupakan proses pencatatan yang mendetail dalam akuntansi yang melibatkan pengumpulan data analisis transaksi. Pencatatan transaksi ini bertujuan sebagai penyedia informasi yang dimana pada prinsipnya pencatatan memiliki 3 tahapan yang perlu dilakukan dengan benar. Pada materi ini akan memaparkan hal definisi proses pencatatan kemudian buku besar. Pembahasan posting to ledger dan neraca saldo. Definisi posting dan neraca saldo. Posting perpindahan debit kredit dari jurnal ke buku besar. Neraca saldo kumpulan akun untuk memudahkan kita membaca data transaksi. Fungsi meringkas data transaksi dari jurnal sebagai penggolongan data keuangan dan transaksi sebagai sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan bentuk akun buku besar. Bentuk akun buku besar itu ada 4. Yang pertama ada bentuk tes sederhana, yang kedua ada bentuk sekontro, yang ketiga ada bentuk stafel 3 kolom, yang keempat ada bentuk stafel 4 kolom. Bentuk yang akun digunakan itu biasanya bentuk akun tani. Tahapan dan contoh buku besar pembantu, yaitu merupakan kumpulan akun yang berisi rincian ke akun buku besar, contohnya piutang, utang, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada tahap neraca saldo, yaitu menulis nama perusahaan akun dari buku besar ke kolom debit kredit di neraca saldo dan dijumlahkan. Yang terakhir ada tahap posting dari jurnal umum, yaitu mencatat tanggal, angka, nomor, halaman nomor, dan pencocokan saldo akun buku besar dengan buku pembantu. Di dalam persamaan dasar akuntansi atau skema dasar akuntansi, ada beberapa bentuk pembukuan yang harus dicatat dengan detail dan menghasilkan jumlah yang balance. Mari kita lihat teman-teman beberapa bentuk-bentuk pembukuan di dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum itu biasanya dicatat di awal setelah data transaksi di perusahaan itu sudah ada. Yang kedua yaitu buku besar. Buku besar itu seperti apa bentuknya? Seperti ini. Besar itu pencatatan setiap nama akun berbeda-beda. Misalnya tabel kas dulu, baru tabel misal piutang atau hutang. Lalu yang ketiga yaitu ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Bentuknya itu seperti apa? Seperti ini teman-teman. Lalu yang keempat ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu tabelnya seperti apa Kak? Seperti ini. Teman-teman bisa lihat tabelnya itu hampir sama kayak jurnal itu. Yang kelima ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah tabel ini bentuknya seperti ini, dicatat setelah jurnal penyesuaian. Yang keenam ada laporan laba rugi seperti pendapatan, beban, pajak, dan laba bersih. Di situ itu keterangan yang ada di laporan laba rugi. Laporan perubahan modal, yaitu seperti apa? Seperti ini tabelnya. Di dalamnya itu hanya ada modal awal, laba bersih, price, dan modal akhir begitu. Lalu yang kedelapan ada neraca saldo akhir. Di tabel ini itu agak berbeda dengan neraca saldo setelah ataupun sebelum penyesuaian. Lalu yang terakhir ada jurnal penutup. Di dalam jurnal penutup ini itu adalah pembukuan terakhir di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah di dalamnya ini ada pendapatan, beban, dan laba bersih itu dihitung dari awal jurnal umum sampai dengan laporan perubahan modal dihitung di bagian jurnal penutup. Nanti setelah semua selesai baru teman-teman itu laporkan kepada perusahaan apakah ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan atau belum. Nah begitu teman-teman tentang materi kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan seksama dan bisa menjadi patokan awal untuk belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Baik, dari saya dan kelompok saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.